kita yakinkan bahwa tangan Tuhan tetap memimpin kita, menopang menguatkan kita. Tangan Dia Allah yang Maha Kuasa, yang tak pernah gagal, yang tidak pernah lalai, yang selalu memegang janjinya. Dia yang menyertai kita dengan tangan kanannya yang berkemenangan. Puji Tuhan, masih kita angkat pujian kita. Dia tak pernah gagal. Sudah kita berdiri bersuka cita, penuh pujian kita angkat kepada Tuhan. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Haleluya.
kita menikmati kuasa jamaah Tuhan lewat firman yang sungguh-sungguh bisa menolong kita apapun pergumulan kita. Sebelum kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita menikmati firman Tuhan. Kita anggap diri kita berserah pada Tuhan. Dunia
membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami dapat menyaksikan ketika Engkau bersama dengan kami Tuhan, semua masalah, semua pergumulan, badai apapun itu, akan kami melihat keajaiban-keajaiban menyelesaikan bagi kami. Kerinduan kami, besertalah dengan kami Tuhan, penyertaan-Mu bagi kami, agar kami kuat, agar kami mampu, sampai kami seperti Engkau menjadi pemenang, kami pun akan menjadi pemenang pada akhirnya ya Tuhan. Itulah sebabnya kami datang kepadamu, itulah sebabnya kami berseru kepadamu Tuhan. Engkau dengar seruan kami, Engkau jawab kami, Engkau tolong kami, Engkau ajaib, Engkau mujizat bagi kami. Bersyukur buat anugerah-Mu. Urapi kami malam ini Tuhan. Kami ingin menaikkan pujian kami, kami menyembah-Mu Tuhan, karena Engkau yang layak kami sembah. Segala perbuatan-Mu ajaib di dalam jalan-jalan hidup kami. Kami bersyukur sebelum kami sujud di hadapan-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, untuk menopang kami, mengajari kami, menggairahkan kami, agar kami bergairah untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa, Engkau ada di tengah-tengah kami. Ketenangan dan damai sejahtera Engkau berikan bagi kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mempelai pria surga kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, malam hari ini kasih dan kemurahan Tuhan bagi kita, dan kita juga berikan waktu kita untuk bersyukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan atas segala hal yang sudah kita terima, kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, saudara-saudara, sehingga pada malam hari ini kita bisa sujud di hadapan Tuhan untuk menyembah Tuhan. Sebelum kita berlutut di hadapan Tuhan, marilah kita akan merenungkan firman pengajaran yang kita tekuni saudara-saudara untuk membawa hidup kita, terutama untuk menyembah Tuhan sesuai dengan kerinduan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita, saudara-saudara. Masih dari Ibrani pasal yang ke-13, saudara temukan, setelah Kristus rela mati agar kita hidup, dan sungguh kita hidup karena Dia sudah mati bagi kita, menggantikan kita, saudara-saudara. Ya, setelah Dia bayar harga untuk kehidupan kita, maka ada hal yang Tuhan ingin rindukan bagi kita, saudara-saudara, agar tidak sia-sia pengorbanan Kristus bagi kita. Yaitu ada 3 hal, ada 4 hal, buah-buah yang ingin Tuhan temukan bagi kita, karena kita sudah hidup dari korban Kristus, dari darah Kristus. Yang keempat yang sekarang kita pelajari, saudara-saudara, semestinya Ibrani pasal yang ke-13, atau kita baca saja itu ayat yang ke-12 nanti sampai dengan ayat yang ke-18. Kita ulang baca, saudara-saudara, Ibrani pasal yang ke-13 ayat 12. Lebih dahulu kita baca 1, 2, 3. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Iya, jadi modal kita dikuduskan menjadi milik Kristus adalah karena darahnya sendiri, saudara-saudara. Lalu apa yang ingin Tuhan temukan, apa yang ingin Tuhan lihat dari hidup kita setelah kita ditebus dengan darahnya? Yang pertama adalah, saudara-saudara, mempersembahkan korban syukur kepada Allah melalui ucapan bibir kita. Ayat yang ke-15 kita baca ayat ini. Yang pertama, buah bibir untuk memuliakan Tuhan sebagai korban syukur kepada Allah. Ayat 15, 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ini yang pertama kali diharapkan Tuhan. Ketika kita sudah ditebus dengan darahnya, menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan ucapan bibir, tidak terlalu banyak modalnya.
Ya, tidak terlalu sukar dimanapun kita ada. Selalu kita bilang, Tuhan aku bersyukur. Bersyukur itu merupakan korban syukur kita kepada Allah, merupakan persembahan kita kepada Allah. Bersyukur kita, ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ini yang pertama sekali. Tapi seringkali kita gagal melakukan. Ketika Tuhan melakukan keajaiban bagi kita, kita anggapnya itu kewajiban Tuhannya itu. Gak perlu kita syukuri, kita seringkali begitu. Gak bersyukur, ya udah, begitulah Tuhan lakukan pertolongan, ya sudah karena Tuhan lakukan. Jadi Tuhan inginkan saudara-saudara, korban syukur kita kepada buah ucapan bibir memuliakan namanya. Ada lagi yang kedua, yang Tuhan harapkan dari kita setelah kita ditebus dengan darahnya, yaitu buah perbuatan baik. Itu kemarin sudah kita lihat ayat yang ke-16. Nah, siapa yang bisa berbuat baik? Karena dia lihat kebaikan Kristus, dia sampai mati karena kebaikannya sampai kita bisa hidup. Kita pun, saudara-saudara, buah yang kedua yang kita persembahkan adalah buah perbuatan baik, untuk selalu berbuat baik dan merupakan korban-korban yang menyenangkan, berkenan kepada Allah. 16, kita baca 1, 2, 3. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi tadi ucapan bibir kita, saudara-saudara, belum ada modal apa dari apa saja. Yang kedua, saudara-saudara, memberi, berbuat baik, memberi bantuan. Nah, ini yang kedua, ya. Karena Tuhan juga rela segala-galanya diberikan agar kita hidup. Nah, kalau kita bisa hidup hari ini karena berkat Tuhan, kita pun belajar untuk menyalurkan berkat itu. Perbuatan baik Tuhan kita salurkan terus, saudara-saudara. Karena itu juga merupakan korban-korban yang berkenan kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, yang Tuhan harapkan dari kita setelah kita ditebus, dikuduskan oleh darahnya. Yang ketiga, saudara-saudara, kita menjadi seorang yang taat kepada pemimpin, ya. Buah ketaatan yang membawa keuntungan. Itu ayat yang ke-17. Kita ulang lagi baca. Ya, ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi saudara-saudara, yang kedua, yang ketiga adalah buah ketaatan kita. Taati pemimpin yang menyampaikan firman, pimpinan sesuai dengan firman, hamba-hamba Tuhan yang sudah menuntun kita, saudara-saudara, lewat itu kita taati. Ya, kita taati karena pemimpin ini, saudara-saudara, dua hal yang harus ditanggungjawab pemimpin ini agar kita mendapatkan keuntungan yang besar, saudara-saudara. Pertama, pemimpin itu berjaga-jaga atas jiwa kita. Ya, berjaga-jaga, dia berjaga-jaga disampaikan firman. Ya, itu tanda-tanda pemimpin berjaga-jaga supaya kita tidak sesat, supaya kita tidak binasa. Ya, dia berjaga-jaga terus sampaikan firman sampai kita terus bisa berjalan mengikuti kehendaknya Tuhan. Itu yang selalu dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin, saudara-saudara. Berjaga-jaga. Ya, dia akan terus berjaga-jaga dan sungguh-sungguh ketika pemimpin itu berjaga-jaga dihadapkan kepada jemaat menghadapi masalah. Nah, pemimpin ini berjaga-jaga atas jiwanya. Ada masalah, tapi pemimpin berjaga-jaga akan masalah itu dia kuatkan menghadapinya. Ada juga yang kedua adalah doa. Ya, doa, saudara-saudara sekalian. Doa ini yang harus disampaikan oleh gembala itu, mengadakan penyahutan, ya, mengadakan penyahutan dalam doanya, terus mendoakan sidang jemaat, berdoa bagi jemaat agar jemaat tetap kuat. Saudara, inilah keuntungan kalau kita taat kepada pemimpin-pemimpin kita.
Dan terakhir yang keempat, saudara-saudara, itu adalah Ibrani pasal yang ke-13 bagian terakhir ayat yang ke-18. Ini adalah buah kasih. Iya, kita baca ayat 18, saudara-saudara. Iya, 1, 2, 3. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan sesuatu hidup yang baik. Nah, buah yang keempat, saudara-saudara, buah kasih dalam hal mendoakan. Nah, inilah kalau kita sudah ada darah Kristus. Ya, darah Kristus sudah kita rasakan, saudara-saudara, untuk menyelamatkan kita, menguduskan kita hidup. Yang terakhir yang diharapkan Tuhan adalah buah kasih kita. Ya. Apa itu buah kasih, saudara-saudara? Tindakan nyata dari buah kasih adalah mendoakan. Saudara mendoakan itu karena saudara mengasihi. Saudara gak mendoakan karena hati saudara gak beres dengan dia. Tapi kalau kita mengasihi dia, apapun keadaannya, apapun kelemahannya, apapun pergumulannya, kita mendoakan dia karena kita mengasihi. Seberapa banyak orang kita kasih, pasti kita doakan. Ya, pasti kita doakan. Terlebih menghadapi banyak hal, banyak pergumulan, banyak masalah, kita selalu mendoakan, saudara-saudara. Dan ayat ini berkata, berdoalah terus untuk kami. Jadi saudara-saudara, berdoa tidak hanya kata-kata. Semua orang asal apa, doakan saya ya. Kita seringkali banyak berhutang. Ya, berhutang. Pergi kita ke pemilik kita, ya doakan aku ya. Kita bilang iya, satu kali pun tidak kita, itu hutang loh, saudara-saudara. Ya, mau sama jemaat, doakan saya, iya. Gak pernah kita sebut, ya, gak pernah kita ucapkan. Seringkali doa itu hanya basa-basi, doakan saya. Tapi kita gak berdoa. Nah, kalau kita hanya doa makan, doa tidur, oh kita berhutang, saudara-saudara. Tapi kita doakan, kita komitmen. Kalau doakan saya, katanya apa sih yang didoakan? Nah, kita doakan, saudara-saudara. Terlebih kita sidang jemaat, kami hamba-hamba Tuhan, teruslah berdoa karena semua orang membutuhkan doa kita. Semua orang sangat membutuhkan doa kita. Dan doa kita itu sangat berkuasa melepaskan mereka, menolong mereka, karena kita mengasihi mereka. Hanya orang yang memiliki kasih, buah kasih itu dalam hidupnya, bisa mendoakan, saudara-saudara. Ya, penulis Ibrani ini bilang, berdoalah terus untuk kami. Ya, berdoalah terus untuk kami, sebab hati nurani kami baik. Apalagi untuk orang-orang yang sudah baik terhadap kita. Ya, penulis ini tunjukkan hati nuraninya yang baik, bahwa hati nurani kami adalah baik. Loh, kita balas kebaikan orang mulai dari doa, saudara-saudara. Ya, penulis Ibrani enggak bilang sudah berdoalah untuk kami, tapi hati nuraninya baik. Dan yang kini dilanjutkan berkata, karena di dalam segala hal kami menginginkan sesuatu hidup yang baik. Ya, karena pelayanan itu selalu merindukan pelayan yang dilayani itu hidup menjadi baik dan terus akan menjadi baik, saudara-saudara. Berdoa kita. Ya, nggak bisa habisnya loh, saudara-saudara. Hutang yang paling banyak kita adalah hutang doa. Ya, kalau yang lain mungkin bisa kita lunasi. Ya, coba kalau ada pemilik kita susah, doakan aku nanti ya. Iya, kita bilang. Ya, sampai di rumah kita ingat pun enggak, saudara-saudara. Tapi sudah kita bilang ya. Ya, nah ini penting sekali, saudara-saudara. Terlebih saya hamba Tuhan, seringkali kalau ketemu, ya, doakan saya. Ya, saya bilang, saya nggak berlutut di dalam doa, nggak saya sebut namanya, nggak saya sebut masalahnya. Aduh, terhutang loh, saudara-saudara. Ya, kalau kita mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita, bukti yang pertama itu adalah mendoakan mereka. Ya, ketika mereka ada masalah, saudara bayangkan, doa kita itu lebih hebat, kata Alkitab. Doa orang benar itu besar kuasanya. Lebih dari kuasa uang, lebih dari kuasa kepada, lebih dari kuasa apapun.
doa orang benar. Ya, Yakobus berkata begitu, saudara-saudara. Makanya kita manfaatkan doa kita. Ya, kita baca ini, saudara-saudara. Doa orang benar. Ya, kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Bukan karena kita benar sendiri. Doa orang benar karena kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Nah, doa kita sangat berkuasa, kata Alkitab, kata firman Tuhan. Saudara-saudara, jangan kita sia-siakan kesempatan doa kita, karena kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus. Saudara-saudara, berdoa kita, dan orang sangat mengharapkan doa kita. Ya, kita sangat berhutang kalau kita tidak mendoakan mereka, saudara-saudara sekalian. Ya, berdoa. Kita baca ini, saudara-saudara. Ya, Yakobus 5. Ya, ayat yang ke-15 mulai semestinya, saudara-saudara. Ayat yang ke-16, 15, 16. Ya, 1, 2, 3. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ini doa yang lahir dari iman, menyelamatkan, membangunkan, sampai mengampuni. Nah, jadi kalau orang kita doakan, dia sakit, doakan saya. Lu bukan hanya sakitnya disembuhkan, dibangunkan imannya, dosanya diampuni. Lalu kita baca ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Coba saudara-saudara. Makanya tadi penulis Ibrani ini berkata, berdoalah terus untuk kami. Ya, dia merindukan doa orang lain, sama seperti kita, butuh kita doa orang lain. Ya, membutuhkan doa. Saya sebagai hamba Tuhan, adanya bisa ada hari ini sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, banyak orang berdoa, sidang jemaat berdoa. Bahkan bukan hanya jemaat, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak orang-orang lain selalu mendoakan, selalu mendoakan. Dan ayat bilang berdoalah terus untuk kami. Dan kita butuh, saudara-saudara. Ya, kita harus dengan rendah hati bilang, doakan saya ya, doakan saya. Karena kita butuh doa orang lain, saudara-saudara. Mendoakan. Terlebih ketika kita dihadapkan dengan banyak pergumulan. Gak bisa uang kita mengatasi, gak bisa kepandaian kita mengatasi. Tapi doa kita mampu mengatasi segala-galanya, saudara-saudara. Doa kita ini yang seringkali gak kita sadari. Ya, kita berdoa dari tempat ini, misalnya sebagai hamba Tuhan, selalu berdoa, Tuhan ini masalah-masalah, pergumulan, baik di hadapan sidang jemaat. Karena itu merupakan tanggung jawab seorang gembala. Tadi sudah dikatakan, seorang gembala itu berjaga-jaga atas jiwa dan berdoa untuk menyampaikan penyahutan kepada Tuhan dalam semua masalah-masalah yang ada di hadapan sidang jemaat. Dan sidang jemaat juga berdoa. Saya nggak tahu saudara, setiap saudara berdoa, apakah saudara sebut Tuhan gembala kami, ibu gembala, anak-anak gembala, temanku seiman, teman-temanku seiman, ya, temanku imam-imam. Berhutang loh kita, saudara-saudara, kalau nggak berdoa. Ya, kita doakan, dan puji Tuhan ketika kita melihat teman kita ada masalah, dia bisa keluar dari masalahnya itu karena kita ambil bagian dalam doanya. Kita bangga. Aduh, kasih saya, buah kasih saya nyata, bisa dia keluar dari masalahnya karena doa saya. Walaupun tak kita bilangi, oh kamu bisa keluar dari masalah karena aku doakan lo. Gak usah, saudara-saudara. Tapi kita melihat, oh teman-temanku ini bisa ada karena topangan doaku. Anak-anak kita juga begitu. Anak-anak saya ini bisa ikuti semua apa saja kegiatannya karena topangan doaku. Dan tidak perlu kita sombong. Ya, kalau kita ingat kita ada ini, kenapa penulis ini bilang teruslah berdoa untuk kami.
Supaya dia juga sadari semua apa yang dilakukan itu bagi pekerjaan Tuhan bukan karena kekuatannya, tapi adanya topangan doa orang lain. Ketika dia berhasil tidak sombong. Adanya aku melayani Tuhan adalah karena topangan orang lain. Semua kita yang sudah lepas dari masalah selalu kita ingat, aku ada ini karena ada orang yang menopang aku. Ya, bahkan kita sehat, saya seringkali bilang sehat aja sudah. Banyak orang berdoa saya sehat. Ya, ada lagi teman-teman terus mengalami tekanan-tekanan. Walaupun kita doakan terus sudah. Sampai satu saat iya, saya ada ini karena banyak orang yang menopang aku. Ya, Tuhan Yesus juga ajari kita, saudara-saudara. Ya, berdoa. Tuhan bilang, ya, karena murid-murid juga melihat, aduh, iblis bisa jatuh begini, iblis begitu, saudara-saudara. Tuhan katakan doa, ya, aku terus berdoa supaya kalian tidak jatuh, kata Tuhan Yesus. Sampai sekarang, apa kegiatan Tuhan Yesus di surga? Saudara-saudara, berdoa. Pendoa syafaat bagi kita. Dia di surga sebelum dia datang, dia terus sebagai imam besar mendoakan kita. Ya, supaya kita nggak gugur, supaya kita menang dalam setiap pergumulan kita. Nah, kalau Yesus saja berdoa, saudara-saudara, kita banyak berdoa. Ya, mulai doa pribadi, saudara. Yesus seringkali doa pribadi, dibawa beberapa muridnya, ya kalian tinggal sini ya, saya mau datang, saya mau berdoa. Ya, nggak semua murid-muridnya diajak. Kenapa? Karena dia sangat butuh sekali hubungan pribadi kepada Bapa di surga lewat doanya. Kita juga lakukan. Bisa kita ada doa sama-sama, bisa kita ada doa secara pribadi. Ya, kemarin sudah saya bilang itu, saudara-saudara, timbul iman kita dari mendengar firman. Ya, bertumbuh iman kita lewat ujian-ujian. Bertumbuh iman kita, saudara, selalu hadapi ujian. Ya, seperti benih kalau ditanam di rumah, nggak kena panas, nggak kena hujan, nggak bertumbuh. Tapi ketika benih itu ditaruh di luar, ada hujan, ada panas, ada dingin, ada masalah, ada lalang, ada rumput-rumput, itu membuat dia bertumbuh, terus bertumbuh. Sama kita, pertumbuhan iman saudara. Ketika dihadapkan banyak ujian, masalah, pergumulan selalu katakan, Tuhan izinkan adanya masalah supaya dari situlah iman saya bertumbuh. Makin dewasa, didewasakan iman kita lewat pergumulan masalah-masalah yang terjadi. Apa saja itu pergumulan itu. Ya, anak-anak kita bertumbuh karena ada ujian. Coba orang gak pernah ikuti ujian, dari kelas 1 gak mau ujian, tetap kelas 1. Gak mau ujian, malas aku menghafal, penting datang ke sekolah terus. Ya, tapi adanya ujian makin naik kelasnya, makin bertumbuh pengetahuannya, makin bertumbuh ilmunya melalui ujian sama kita. Lalu yang membangun iman kita supaya iman kita terbangun sudah sampai kepada kedewasaan. Ketika kita berdoa sampai bahasa khusus kepada Tuhan dengan berbahasa lidah. Ya, mengucapkan kata-kata yang hanya roh kita dan roh Tuhan yang tahu. Nah, itu ketika kita berdoa seringkali sudah. Ya, hanya roh kita pun tidak tahu apa yang kita sebutkan. Tapi roh kita bicara sama Tuhan dengan kalimat-kalimat yang kita mengerti. Nah, itulah namanya berbahasa lidah, saudara-saudara. Ada hal-hal kadang-kadang gak mampu lagi lidah kita mengatakan kesulitan itu. Ya, ada hal yang gak terucapkan lagi, masalah itu kita hanya bilang haleluya dan Tuhan ganti kalimat itu gak, yang hanya roh kita dan roh Tuhan yang tahu. Terbangun iman kita. Nah, itu tentunya di dalam doa, saudara-saudara. Ya, kadang kita juga mendoakan orang lain, gak cukup lagi kata-kata kita mendoakan dia. Ada kesulitan, ada masalah yang begitu besar. Roh kita lah yang bicara dengan roh Tuhan. Tuhan itu mengetahui. Ya, dengan di Roma mengatakan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Coba ini
Seringkali terjadi begitu. Roma pasal 8 kalau nggak salah ya. Dengan hal-hal yang tidak bisa terucapkan. Nggak sanggup lagi kata-kata kita menyebutnya. Kita hanya taunya berbahasa kita, Tuhan. Ini masalah-masalah, ini pergumulan-pergumulan. Ya, yang nggak sanggup saudara-saudara kita hadapi. Ya, dengan keluhan-keluhan yang terucap. Keluhan ini bukan berarti mengeluh, tapi hati kita itu berseru. Rasanya nggak cukup kata-kata kita untuk mengutarakan kepada Tuhan. Tapi Roh itu akan membantu kita, saudara-saudara. Roma pasal yang ke-8. Ya, Roma pasal 8 ayat yang ke-26 mulai ya. 26 sampai ayat 27, saudara-saudara. Ya, sudah kita baca Roma 8 ayat 26, 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Gak sanggup lagi kata-kata kita. Gak sanggup lagi mau menusuk kata-kata, gak sanggup lagi. Kita hanya berseru berbahasa roh kita kepada Tuhan. Bicara kepada Tuhan, saudara-saudara. Dan kita lihat lagi ayat 27, 1, 2, 3. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Sampai hasilnya kita lihat ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi pada akhirnya nanti ketika kita berdoa dengan kalimat-kalimat kata-kata yang gak sanggup lagi terucapkan sudah dengan keluhan, maka firman berkata Roh itu akan membantu kita. Roh itu berdoa untuk orang-orang kudus sampai hasilnya akan mendatangkan kebaikan. Masalah itu justru mendatangkan kebaikan. Makanya ketika kita dihadapkan ada pergumulan, ada masalah, sudah datanglah kita kepada Tuhan secara pribadi. Nah, kalau itu teman kita membutuhkan doa, kita datang berdoa, sudah. Dan sungguh kita melihat pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan. Artinya pergumulan-pergumulan itu berakhir dengan kebaikan. Tetapi ada izin oleh Tuhan. Adanya masalah itu supaya sidang jemaat atau kita banyak berdoa, saudara-saudara. Makanya penulis ini berkata, berdoalah terus untuk kami. Bila kita mengasihi seseorang, buah kasih kita adalah dalam hal mendoakan. Ya, semakin banyak kita doakan, semakin terbukti kita mengasihi Dia. Kita punya buah-buah kasih kepada Dia. Ya, buah kasih kita kepada orang yang kita doakan. Sampai kalau dia berhasil, tak usah kita bilangi, oh dia berhasil, kan enggak usah. Keberhasilan itu adalah keberhasilan dari bagian doa kita. Ya, selalu kita berdoa. Kalau penulis ini membilang, saudara-saudara, berdoalah terus kepada kami. Penulis merasakan bahwa dia bisa melayani bukan karena kekuatannya. Banyaknya doa dari anak-anak Tuhan, dari teman-teman, dari hamba-hamba Tuhan yang mampu, saudara-saudara, melepaskan dia dari segala masalah, melepaskan dia dari segala kesulitan. Rasul Paulus ketika dia berada di penjara, diharapkan doa dari teman-temannya. Ya, teman-temannya berdoa supaya dikasih kemampuan, dikasih jalan keluar menghadapi pergumulan-pergumulan itu. Dan betul Rasul Paulus tahan. Ya. Dan ketika Rasul Paulus menghadapkan masalah sidang jemaat, mendoakan, saudara-saudara, hal-hal keajaiban akan terjadi. Sama seperti kita hari-hari ini. Banyak hal yang gak bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita, dengan kepandaian kita, dengan apapun. Tapi berdoa, saudara-saudara. Kalau Rasul Paulus selalu berkata, berdoalah terus untuk kami, agar Tuhan beri keberanian kepada kami untuk menyampaikan kebenaran.
Kita seringkali kalau saya selalu berdoa, saya berdoa supaya sidang jemaat mampu berada hidup di dalam kebenaran. Ada keberanian untuk hidup dalam kebenaran. Ini butuh doa loh saudara-saudara. Ya, kita kadang-kadang gak mampu hidup dalam kebenaran. Sidang jemaat kadang-kadang, wah antara kebenaran, kalau saya hidup benar, mana untung saya. Nah berlakulah seperti orang-orang dunia. Tapi Rasul Paulus bilang, coba Efesus pasal 6, supaya kami menyampaikan firman dalam kebenaran. Hamba Tuhan bisa menyampaikan hidup, menyampaikan kebenaran. Sidang jemaat bisa hidup dalam kebenaran. Nah kalau hamba Tuhan kan nyampaikan kebenaran, bagaimana sidang jemaat bisa hidup benar? Karena hubungan kita dengan pokok anggur adalah kebenaran. Karena Yesus pokok anggur yang benar. Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, kita putus hubungan kita dengan Tuhan. Rasul Paulus bilang itu, doakan kami supaya kami ada keberanian menyampaikan kebenaran. Hari-hari ini banyak kami hamba Tuhan ini gak lagi berani menyampaikan kebenaran. Ya karena pengaruh daging, pengaruh pikiran dan seterusnya. Tapi permintaan Rasul Paulus yang amat kemana-mana selalu doakan supaya kami diberi keberanian untuk menyampaikan kebenaran firman ini, saudara-saudara. Ya, ayat yang ke-19. Ya, Efesus pasal yang ke-6. Ya, supaya, dan ini penting, saudara-saudara, supaya kita juga berdoa. Ya, Efesus 6 ayat 19, 1, 2, 3. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil terus, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Sangat luar biasa, saudara-saudara. Saudara berdoa untuk gembala. Tuhan, berikan perkataan kebenaran kepada gembala. Ya, seperti membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar. Ya, perkataan yang benar, supaya saya dari mimbar tidak menyampaikan sakit hati, ngomongin orang, tapi perkataan yang benar. Ya, mimbar ini tidak untuk ngomong-ngomongin orang, tapi perkataan firman disampaikan. Terus berdoa. Kadang-kadang saudara kalau nggak berdoa, saya bisa saja silap, bisa kedagingan dan seterusnya. Tapi saya rasakan doa-doa saudara selama ini selalu, Tuhan juga kepada gembala kami karuniakan perkataan kebenaran. Ya, supaya dengan berani menyatakannya sebagaimana seharusnya. Nah di zaman sekarang ini udah mulai banyak hamba Tuhan. Ya, apalagi kalau kita lihat-lihat sekarang ini, kalau saya tengok di YouTube pendeta-pendeta udah banyak hal-hal yang gak benar lagi. Ya, karena apa? Menyukakan manusia. Nah, banyak menyukakan manusia. Nanti di hari-hari terakhir ini udah mau saudara-saudara manusia ini mengikuti kemauannya saja, mencari siapa pendeta yang menyenangkan telinga. Enak dengarkan khotbahnya, tapi gak ada penyucian. Ya enak, saya senang dengarkan khotbahnya, karena dalamnya gak pernah tegur dosa, saudara-saudara. Hati-hati kita, gak sampaikan kebenaran. Nah, kalau kebenaran gak disampaikan, jemaat pasti gak hidup benar. Takut menyampaikan kebenaran, nanti tersinggung jemaat. Ya, makanya ini yang pertama, berdoa. Doakan kami terus supaya ada keberanian menyampaikan kebenaran. Ya, didoakan juga saudara-saudara supaya sidang jemaat juga mendengar dan mengerti firman itu. Ini penting. Berdoa untuk gembala, berdoa untuk sidang jemaat, dan penting kita berdoa, Tuhan, teman-temanku seiman supaya mengerti firman. Jangan ke gereja untuk menunjukkan sesuatu, jangan ke gereja untuk hal-hal lain, tapi terutama sekali sidang jemaat bisa mendengar firman sampai bisa percaya. Ini penting doa kita, saudara-saudara. Sama di Efesus lagi juga disebutkan,
sampai kita semua saudara-saudara bisa menjadi pendoa-pendoa, agar sidang jemaat juga terbuka mata, saudara-saudara sekalian ya. Ya, kita lihat ini Efesus 1 saudara-saudara ayat 17-18. Ya, ayat yang atau ayat 15 mulai, saudara. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Ini penting juga kita berdoa untuk hamba Tuhan, untuk sidang jemaat. Saudara-saudara, 15, 1, 2, 3. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku terus, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ini permintaan didoakan supaya jemaat juga mengerti, mengenal Yesus dengan benar. 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan ini penting juga, berdoa untuk gembala. Gembala juga mendoakan jemaat. Saya seringkali kalau salah di hadapan Tuhan, seringkali saya pun terlalu duniawi. Tuhan berkati jemaatmu. Lalu Tuhan bilang, kau gak mendoakan dia supaya mengerti firman. Kamu juga pikiranmu hanya duniawi. Ditegur Tuhan tuh, saudara-saudara. Hati nurani saya ditegur Tuhan. Ketika saya hanya berdoa, jemaatmu berkati, bukakan jalan berkati, Tuhan bilang kau pun duniawi. Gak pernah kau doakan gimana jemaatmu mengerti firman. Ya, mengerti firman, terbuka mata terhadap firman. Akhirnya mata tertutup kepada firman, mata terbuka untuk duniawi. Makanya saudara-saudara, supaya mata hati kita terang, ya, kita punya hikmat wahyu mengenal Dia dengan benar. Ini penting doa kita. Ya, makanya kembali bagian yang terakhir, kalau Kristus sudah menebus kita dengan darahnya, tunjukkanlah buah kasih kita dalam hal mendoakan. Mendoakan sidang jemaat, mendoakan gembala. Dan seringkali kita nanti akan bilang, oh, semua yang kita doakan, bahkan lebih diberikan oleh Tuhan. Ya, Tuhan beri, Tuhan beri, Tuhan adakan, Tuhan adakan. Sehingga tidak ada dasar kita untuk sombong. Adanya jemaat hidup karena Tuhan, lewat doa-doa kita. Gak putus-putusnya kita berdoa. Termasuk malam ini, saudara-saudara, banyak kita berdoa. Mendoakan hamba Tuhan supaya ada keberanian. Mendoakan jemaat supaya terbuka mata tentang kebenaran ini. Kalau enggak kita hidup dalam kebenaran, putus hubungan kita dengan Tuhan. Kalau enggak kita hidup dalam kekudusan, putus hubungan kita dengan Tuhan. Apalagi saudara-saudara kita terus tekun, gak ada tekun kesetiaan kita, putus hubungan kita. Makanya malam ini kita buka hati kita, karena kita mau datang sujud menyembah Tuhan. Dia Allah yang baik bagi kita. Pemain musik datang ke depan untuk kita persiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Berdoa terus, dan setiap doa kita satu saat pasti akan didengar, dikabulkan oleh Tuhan. Hatimu ada bagiku, ya, lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya atau dapat menghitungnya, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu. Kita persiapkan diri kita untuk sujud di hadapan Tuhan. Masalah kita, masalah orang lain dapat terselesaikan kalau kita terus mengasihi Dia lewat doa kita. Ya, haleluya. Lebih dari yang telah kupinta. Haleluya. Hatimu ada bagiku.
diri kita yang kita doakan. Banyak teman kita membutuhkan doa kita. Lebih dari yang telah kupikirkan, lebih dari yang telah kupikirkan. Amin. Lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku mengukurnya. Amin. Atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan, ku bersyukur. Amin. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih baik. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu. Buka hatimu untuk bersyukur. Tuhan sudah lakukan semua bagi kita. Dia mengasihi kita dengan darah-Nya yang mahal. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur pada Kau Tuhan yang mengasihiku, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih baik. Semua kita berlutut katakan ku bersyukur. Ku bersyukur pada Amin. Betapa hati kami bersyukur Tuhan. Dengan darah-Mu kami bisa hidup, dengan darah-Mu kami bisa berbuah-buah kehidupan ini. Jika hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih baik. Sekali lagi ku bersyukur. Ku bersyukur padamu. Amin. Kau Tuhan yang
jadikan hidup ini lebih indah dan lebih Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kita sembah Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Mulialah Tuhan, kami sembah, kami agungkan, kami sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Mulialah Tuhan,